Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Kayuwono dengan NIM 2002-10-30-30-30 dari Program Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melakukan uji coba, yaitu pengambilan sampel tanah dengan mata kuliah Geografi Tanah. Nah, selanjutnya kita akan mengambil sampel tanah dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah palu, yang kedua adalah skop, yang ketiga adalah pisau, yang keempat yaitu pipa paralon, dan yang kelima adalah plastik ziplock. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengambil sampel tanah dengan menggunakan pipa paralon yang kita letakkan di atas permukaan tanah, dan kita pukul-pukul untuk memasukkan pipa paralon ke dalam tanah dengan menggunakan palu. Selanjutnya, setelah pipa masuk ke dalam tanah, untuk mengambil sampel tanah yang tidak terganggu, kita harus mencongkel pinggir-pinggirnya dengan menggunakan skop. Nah, setelah terlihat seperti ini, untuk mengangkat sampel tanah, kita harus menyongkelnya dari dalam. Nah, ini adalah contoh sampel tanah yang tidak terganggu. Bentuknya padat seperti ini. Dan untuk melihat sampel tanah terganggu, kita dapat mengambil dari pinggiran atau tanah yang sudah dicongkel tadi dan dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Nah, ini merupakan contoh sampel tanah yang terganggu. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengambil sampel tanah agregat. Berikut ini adalah contoh tanah agregat. Nah, tanah agregat sendiri memiliki bentuk yang menggumpal seperti batuan jika dilihat sekilas. Di sini saya akan melakukan uji coba pengambilan sampel warna tanah. Berikut ini adalah bahan dan alat yang digunakan untuk uji coba pengambilan sampel warna tanah. Yang pertama yaitu kertas munsel, yang kedua gunting, dan yang ketiga adalah media tanah.
Gunting ini berguna untuk melubangi kertas mensel seperti ini agar kita dapat memudahkan menyocokkan warna tanah dengan warna kertas mulsa. Nah, dapat dilihat sampel tanah yang saya memiliki warna seperti pada kolom nomor 4/4 dengan warna reddish brown atau merah kecoklatan. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan identifikasi tanah dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu air, kedua tanah, dan yang ketiga adalah sendok. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ambil tanah, lalu kita tuangkan air seperti ini dengan secukupnya. Lalu kemudian langkah selanjutnya yaitu meremas-remas tanah hingga menjadi seperti bola. Dan apabila tanah tersebut tidak bisa membentuk bola, maka tanah itu adalah pasir. Nah, yang selanjutnya yaitu pijat bola tanah di antara ibu jari dan telunjuk. Lalu tekan dengan lembut hingga membentuk benang atau pita. Bentuk pita dengan ketebalan yang sama hingga panjangnya seukuran atau melebihi jari telunjuk. Langkah selanjutnya adalah dengan merasakan tingkat kehalusan lempung atau kekasaran pasir. Caranya dengan mengambil sedikit sampel tanah dan beri air lebih banyak, kemudian haluskan dengan jari telunjuk. Apakah tekstur rasanya halus seperti tepung, kasar seperti gula, ataukah seimbang antara halus dan kasarnya? Nah, setelah kita melakukan pengujian sampel tekstur tanah, dapat kita simpulkan bahwasanya tanah yang kita uji memiliki tekstur lempung geluhan dengan memiliki panjang pita lebih dari 2,5 cm. Dan tanah tersebut terasa berpasir sehingga termasuk ke dalam geluhan lempung pasiran. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran struktur tanah. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama yang pastinya yaitu alas, yang kedua alat ukur atau penggaris, dan yang tentunya adalah tanah. Selanjutnya kita akan menentukan bentuk struktur tanah, mulai dari yang terkecil, sedang, hingga terbesar. Nah, dari ketiga jenis sampel tanah ini, kita dapat menentukan bahwasanya bentuk struktur tanah ini adalah granular. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengukuran struktur tanah dan menentukan struktur tanah yang dominan. Dan cara pengukurannya sebagai berikut. Kita mulai dari yang terkecil. Di sini dapat kita lihat tanah yang kita ukur memiliki ukuran sekitar 1 cm. Setelah melakukan pengukuran, dapat disimpulkan bahwasanya tanah yang berukuran kecil memiliki ukuran sekitar 9 mm yang termasuk dalam kategori kasar. Dan untuk sampel tanah yang sedang memiliki ukuran 16 mm dengan kategori sangat kasar. Dan untuk yang besar memiliki ukuran sekitar 26 mm dengan ukuran sangat kasar. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kemantapan struktur tanah, yaitu dengan cara menekan atau memencet tanah seperti ini. Nah, tanah yang berukuran kecil memiliki derajat kuat atau kokoh dengan keterangan agregat yang mantap dan jika dipecahkan dengan 2 tangan terasa sakit. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji coba kepada sampel tanah yang kedua.
Dan yang kedua memiliki derajat lemah karena disentuh mudah hancur. Dan selanjutnya kita akan melakukan kepada sampel tanah yang ketiga. Sampel tanah yang ketiga memiliki derajat kuat atau kokoh dengan keterangan agregat yang mantap dan jika dipecahkan dengan tangan terasa sedikit sakit. Sekian pengukuran struktur tanah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.